Ada sebentar ya. Ada semua ya? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'du. Baik, ikhwah. Mahat pekerja rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan mulai membahas kitab Nahwu, pelajaran Nahwu. Kita ingatkan lagi tentang metode dan manhajiyah cara belajar. Kita sudah di kelas, maka hanya satu yang kita butuhkan, yaitu memahami. Paham di kelas pelajaran yang disampaikan. Jika kiranya tidak dipahami, boleh ditanyakan atau diulangi insyaallah. Karena nahwu ini membutuhkan dua hal sebagaimana yang kami telah jelaskan, hafalan dan juga pemahaman. Dan insyaallah pemahaman kita bisa andalkan dan bisa kita hafal dengan pemahaman kalau kita sering ulang-ulang. Demikian. Pemahaman akan menjadi hafalan kalau kita sering membacanya, mengulangi, bermudzakarah. Baik, kita mulai pada halaman 12. Kita masuk pada bagian pertama ya, qawaidus sharf, kaidah-kaidah sharaf. Jadi kaidah-kaidah, kita akan mempelajari kaidah-kaidah. Dan pastinya kaidah itu terbatas, tidak banyak, maksudnya tidak ada akhirnya, akan tapi dia ada batasannya, sehingga kita butuh menghafalkan kaidah-kaidah. Maka buku ini mempunyai 3 bagian. Bagian yang pertama tentang kaidah-kaidah sharaf, dan yang kedua nantinya kaidah-kaidah isim. Qawaidun nahwi, yaitu kaidah-kaidah nahwu. Dan ketiganya nanti bagian ketiga tentang ilmu tasrif yang dipelajari oleh bersama Al-Ustaz Abu Sa'id. Maka kaidah nahwu sejatinya adalah 2 bagian ini. Kaidah tentang sharaf dan kaidah tentang nahwu. Itu ilmu nahwu semuanya. Makanya orang Arab tidak belajar tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun nif'alun. Mereka tidak belajar. Mereka belajar kaidah nahwu. Karena memang di dalam kaidah nahwu sudah ada sana kaidah sharaf. Jadi lebih terkenalnya memang dengan sebutan nahwu. Jadi kaidah sharaf itu masuk kaidah nahwu. Di pada halaman 12 silakan dibuka bukunya. Bagi yang belum mempunyai maka di print. Sebelum kita baca ada semacam arahan cara kita menulis faedah. Saat kita anjurkan untuk menulis faedah di buku pelajarannya. Banyak sisi kanan atau kiri yang kosong, tulis faedahnya nomor 1, nomor 2, atau di sini. Kami dulu belajar sangat penuh dengan faedah-faedah yang kami tulis. Kami tulis saja. Contohnya ada yang di kolom tulis, kita tulis. Terutama kitab ini sebuah pancaran faedah dari kitab mulakhas, dari kitab Mukhtar dan kitab mulakhas. Mirip
susunannya karena memang dari sana diambilnya. Namun ada beberapa faedah yang kita tambahkan dan kita ringkas. Di antara yang kita ringkas adalah contoh. Dalam kitab Mukhtarat contohnya banyak menggunakan ayat dan itu bagus. Tapi untuk pemula agak susah dipahami karena butuh kaidah yang banyak. Tapi kita di sini insyaallah akan menggambarkan kaidah, kita buat contoh yang biasa kita buat dari perkataan kita sehingga kita insyaallah lebih mudah memahaminya. Jadi faedah-faedah ditulis di samping kitab. Terkadang orang menulis faedah di buku khusus, tidak masalah, dibolehkan. Namun takutnya kalau buku tulisnya rusak atau kena air atau hilang juga faedahnya. Namun kalau kita menulis faedah di sini, masya Allah, kemanapun kita membawa kitab ini akan ada. Dan ketika kita mengajar sudah ada faedah di situ. Demikian. Jadi kita hendak rajin menulis faedah, terutama contoh. Kami akan memperbanyak contoh tentunya di papan tulis karena memang di buku ini sedikit contohnya biar agak ringkas dan tipis kitabnya. Kita mulai al-babul awwalu. Al-babul awwalu. Kita baca dhammah. Sebagai faedah bahwasanya asal harakat di dalam nahwu bahasa Arab dhammah. Asal harakat dhammah. Kita ada harakat dhammah, fathah, kasrah atau sukun. Di dalam ilmu nahwu ini terutama bab isim ada tiga harakat. Dhammah, fathah, kasrah. Ini faedah pertama. Sebelum kita masuk sudah ada faedah insyaallah. Sebelum kita baca pembahasan sudah ada faedahnya. Asal harakat adalah dhammah. Saya tulis pakai bahasa Arab biar agak singkat. Al-aslu fil harakah dhammah. Ini asal harakat. Maka silakan mendommah pada kata-kata dan juga fil mudhari'. Artinya tidak boleh kita pindah ke fathah, ke kasrah kalau tidak ada sebabnya. Ini faedah yang pertama. Sebagai gambaran baca kitab, silakan baca kata-kata Arab di dhammah saja. Tapi ini isim pastinya. Kita lanjut. Al-babu, maka kita baca al-babu al-awwalu. Karena fathah itu ada sebabnya dan kasrah ada sebabnya. Kita akan masuk nanti insyaallah pada pembahasannya. Bab pertama adalah muqaddimatun. Lagi-lagi kita baca dhammah muqaddimatun. Tun. Karena memang asal harakat dhammah. Tidak ada kata sebelum dan setelahnya. Muqaddimah artinya pembukaan. Muqaddimah itu bahasa Arab artinya pembukaan. Pendahuluan boleh. Kita baca kalam yang bahasa Arabnya al-kalamu atau al-jumlatu adalah susunan kata dalam kurung kalimat atau kalimatun yang memiliki arti sempurna. Ini jumlah. Jadi kita lagi bahas jumlah sejatinya. Yang kita butuhkan itu jumlah. Karena dengannya kita berbicara, dengannya kita akan memahami sebuah perkataan. Jumlah. Al-jumlah adalah susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia misalnya, saya pergi ke masjid. Saya kata, pergi kata, ke kata, semua kata. Ini sempurna, jumlah namanya dalam bahasa Arab. Jumlah atau kalam. Dalam bahasa Indonesia apa namanya? Ungkapan atau apa? Susunan. Enggak, istilah singkatnya. Kalimat. Ini perbedaannya. Kalau di Arab ini namanya jumlah. Kalau di bahasa Indonesia kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Arab jumlah ini dia. Susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Berarti kalau tidak sempurna bukan jumlah, bukan kalam dalam bahasa Arab. Contohnya kita acak ini. Misalnya pergi
Saya masjid misalnya. Ya, masjid. Pergi saya masjid. Paham nggak orang mendengarnya? Tidak paham. Kan ini susunan kata betul, tapi tidak sempurna. Jadi kata atau jumlah dalam bahasa harus sempurna. Masya Allah, luar biasa ilmiah. Anda kalau bicara harus sempurna. Anda kalau menulis sebuah kitab harus sempurna. Karena apa yang diinginkan dapat dipahami nantinya. Ini orang yang tidak punya akal yang berbicara seperti ini. Orang gila mungkin, karena ada teratur bahasanya. Maka ini bukan kalam atau jumlah dalam bahasa Arab. Jadi dikatakan jumlah susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Ini bahasa kita. Tinggal kita bahasakan ke bahasa Arab. Kita ada kosakata saya, bahasa Arabnya ana. Ya, pergi bahasa Arabnya dhahaba. Ke bahasa Arabnya ila. Masjid, masjid. Ana dhahaba ilal masjid. Jadi sudah. Itu kalau bicara, sekedar ngomong saja. Jadi. Tapi akan diperindah lagi oleh ilmu nahwu. Ini dhahaba ini kata fiil, kata kerja. Kata kerja itu butuh ada orang yang pergi. Saya ada lafaz khususnya, nanti dari musharrafnya ada tasrif, ada namanya di sini namanya istilahi, nanti ke bawah namanya lugawi. Kalau saya pergi, maka dia pakai adhabu. Ana adhabil masjid, kita tulis. Jadi jumlah adalah contohnya ana adhabu ila al masjid. Maka ini yang dikatakan jumlah, susunan beberapa kata. Ana kata, adhabu kata, ila kata, al masjid kata. Ada 4 kata. Silakan memperbanyak kata, silakan. Paling sedikitnya 2 kata. Ana talib, saya santri. Cukup. Jadi jumlah itu susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Harus sempurna katanya. Kalau misalnya tadi seperti ini, kita bahasakan seperti ini, berarti bukan dia jumlah. Baik. Tinggal dihafalkan. Ini istilah al-kalam atau jumlah, istilah dalam bahasa Arab, artinya susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Kita baca lagi yang bawah. Kata atau kalimat dibagi menjadi 3. Kata atau kalimatun dibagi menjadi 3. Tadi susunan kata. Kalimatun ini dalam bahasa Arab, ini kalimatun bahasa Arab, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat tadi susunan berapa? Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia apa? Susunan apa? Kalimat. Susunan kata yang sempurna. Berarti mirip-mirip berarti ya. Kalau bahasa Arab ini kalam atau jumlah susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Nah, sekarang yang akan dibahas ke bawah ini adalah kata itu sendiri. Kata dibagi 3. Kata dibagi 3. Kalau kita kasih apa namanya? Tulisan ya. Ini al-kalimah. Ini dibagi 3. Isim, fi'il, huruf. Jadi tadi jumlah adalah susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Kata ini dibagi 3, isim, fi'il, huruf. Berarti jumlah itu susunan isim atau huruf atau fi'il, gabungan mereka 3 ini. Jumlah itu susunan antara 3 ini. Terkadang isim-isim saja, terkadang fi'il isim, terkadang isim, fi'il, huruf. Seperti ini, isim, fi'il, huruf, isim. Berarti 3 saja. Dapat dipahami bahwasanya di Al-Quran dan di hadis dan semua bahasa Arab hanya 3 bagian kata, isim, fi'il, huruf. Tidak ada nomor 4. Mudah dipahami secara umum, mudah. Kata ada 3, isim, fi'il, huruf. Nah, itu aja. Tidak ada nomor 4-nya. Nah, ini yang akan dibahas panjang lebar tentang isim, fi'il. Yang paling panjang bahasanya adalah isim. Nah, ini bolehlah dikatakan segini. Huruf sedikit aja.
Ini bisa dilihat. Yang paling panjang pembahasan isim. Fi'il bisa dibatasi seperti ini, digambar seperti ini, huruf sedikit. Karena isim itu adalah apa yang kita lihat. Sekarang kita lihat gunung, gunung ada pohonnya, ada awannya, itu semua nama. Pasti ada namanya, kita lihat ada semua namanya. Lampu kita lihat lampu namanya. Tembok kita lihat tembok. Jadi semua wa'allama al-asma' wa'allama Adam al-asma' kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama semuanya. Jadi alangkah banyaknya sih. Di sinilah rupanya kosakata. Jadi kosakata yang saya tulis itu yang al-kalimat mutaradifah. Siapa? Aufa minta pinjam dulu. Kosakatanya minta. Kosakata kita tulis itu sedikit daripada yang penting. Berarti masih banyak lagi kita butuhkan. Masya Allah. Ya. Ya. Ini kosakata lumayan ribuan isinya dalam. Ada isim dan fi'il ribuan. Ini pun untuk pemula. Berarti masih banyak lagi kosakata, masih banyak lagi kata-kata yang kita butuh hafalkan. Demikian. Karena panjang pembahasan isim ini. Baik. Kata dibagi menjadi 3. Dapat dipahami bahwasanya perkataan bahasa Arab, Al-Quran, hadis dan seterusnya tidak lepas dari 3 hal ini, isim, fi'il atau huruf. Dan masing-masing nanti ada tandanya. Yang akan dibahas dalam ilmu nahwu kita ini adalah isim, fi'il. Adapun huruf secara melebar dan tersendiri tidak dibahas di sini. Dia akan diselipkan. Karena sedikit ya, diselipkan. Di isim, di fi'il diselipkan nanti. Jadi kita akan fokus 2 hal ini, isim, fi'il ke depannya. Huruf akan dipelajari secara bersama, akan tapi diselipkan. Ya. Karena sedikit ya. Kita masuk ke pembagian yang pertama. Ada 1, ada 2, ada 3-nya. Isim. Ini garis tebal yang sifatnya kita perlu dan hafalkan, wajib dihafalkan karena memang kaidah. Isim adalah kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Ini definisi isim. Itu yang saya maksudkan bahwasanya di kelas kita pahami, nanti kita hafalkan di rumah, di luar kelas, di luar masjid. Nanti dihafalkan kata yang tidak menunjukkan arti waktu tertentu. Ya, kita pahami. Isim itu kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Ada waktunya kan tapi tidak tertentu. Ini isim. Seperti kata benda, benda banyak sekali. Zat. Benda ini yang kita pegang, yang kita lihat, yang kita rasakan ini benda. Sifat. Termasuk sifat juga. Waktu dan tempat, maka termasuk isim. Kita lihat contohnya ma'un. Ma'un artinya air, silakan diartikan dan harus diartikan supaya tidak ada yang sifatnya belum kita mengerti artinya. Ma'un artinya air. Karimun mulia. Lailun malam. Jakarta nama tempat, ibu kota Jakarta. Ma'un air, karimun mulia, lailun malam. Jakarta nama tempat, nama kota yang bernama Jakarta. Jakarta. Ini contoh-contoh isim. Maka akan banyak sekali isim akan kita dapatkan dalam kosakata dan di dalam tasrif yang kita hafalkan. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Fi'lan itu isim sudah. Fa'ilun isim, maf'ulun isim. If'al la taf'al, maf'alun isim, mif'alun isim. Akan banyak. Bisa dipahami insyaallah. Jadi isim ini adalah kata benda. Silakan kata benda dihitung banyaknya. Dilihat apa yang kita lihat, sesuatu yang kita pegang, lihat itu benda. Silakan menamai sesuatu namun dalam bahasa Arab maka itulah isim. Tanda-tanda isim. Nah, sekarang kita akan mengenal tanda-tanda isim. Kenapa kita harus mengenalnya? Karena biar beda antara isim dan fi'il dan huruf.
Kalau tidak ada tandanya, maka kita akan bingung nanti ini isim atau fi'il atau huruf. Demikian. Yang paling jeli, mudah melihatnya tanda isim. Paling mudah. Memang dia banyak, 5 ini. Di sini banyak, 5. Terbilanglah istilahnya. Tapi dia paling mudah mengenalnya isim ini. Nanti sisanya yang kita tidak kenal pasti fi'il atau huruf. Huruf pun juga dia mudah mengenalnya karena sedikit jumlah hurufnya. Li huruf. Tapi isim ini ada 5 tanda, insya Allah kita akan dapat mudah mengenalnya. Maka kita perlu mengenali tanda-tanda ini. Dan setiap sesuatu adalah tandanya. Manusia dikatakan manusia ada tandanya. Apa tandanya? Apa tanda manusia yang sifatnya beda dengan yang lain? Tanda sini ini ciri khas. Ciri khas di sini maksudnya, ciri khas isim. Apa tanda manusia misalnya yang dapat membedakan dia dengan yang lain? Ahsan, itu dia. Kalau tangan, kaki, banyak hewan-hewan lain punya tangan, kaki, suara. Banyak hewan-hewan punya suara. Tapi akal itu yang beda. Makanya ulama bahasa mengatakan insan natik. Kita baca tanda-tandanya yang nomor satu ya, menerima tanwin. Nah, mudah ya. Ciri-ciri isim menerima tanwin. Contohnya ma'un, tadi apa ma'un? Air. Karimun apa? Ya, lailun, malam. Kita agak sering mengulang satu contoh dari atas ke bawah di kitab ini agar kita sering dengar. Jadi saya sengaja tidak memperbanyak macam-macam contoh. Saya sengaja memperulang contoh-contoh biar tidak asing, biar agak mudah memahaminya. Tayyib, ma'un air, karimun mulia, lailun malam. Jadi ada tanwin, dan tanwin ini adalah di belakang. Tanwin ini adalah dhammatain, fathatain dan kasratain. Ciri isim, ini. Atau fathatain atau kasratain, ciri isim. Dimanapun ada tanwin maka pasti wajibkan ia isim. Silakan cek di Al-Quran ya, di kitab yang ada harakatnya, silakan cek, maka kita akan dapatkan dan pastikan isim. Tidak bisa lain karena ciri khas isim, dan dia di belakang. Nomor 2 tandanya menerima alif lam. Alif lam ini bacanya al. Contohnya adalah ya, al-ma'u. Nah, ulang lagi kita al-ma'u. Biar kita sering ingat dan juga lewat terus bersamanya, harapan dapat kita selalu ingat. Nah, nanti disuruh sebut contoh contoh isim ma'u. Boleh ingat, Pak. Insyaallah. Al-ma'u air sama artinya, al-karimu mulia, al-lailu malam, sama artinya, tidak ada bedanya arti, tapi maknanya mungkin beda, pasti beda. Ulama bahasa mengatakan ziyadatul mabani ziyadatul ma'ani. Ulama bahasa mengatakan jika ada penambahan bangunan bentuk, pasti ada menyimpan makna lebih. Itu bahasa Arab. Sehingga lailun di atas dengan al-lailu di bawah beda maknanya. Artinya bahasa kita air, tapi maknanya beda. Kayak mana maknanya beda? Kalau yang di atas tadi itu ma'un isim nakirah masih belum jelas. Jadi air mana saja. Saya misalnya kalau saya mengatakan uridu ma'an, saya ingin air. Jadi orang yang mendengar itu silakan ambilkan air galon, air aqua, air air tampak, air keruh, datangkan. Itu karena umum, itu maknanya. Tapi kalau yang di bawah memakai alif lam, al-ma'u, ini maknanya khusus. Jelas maknanya. Ketika saya minta air, misalnya maksudnya air minum, jangan bawakan air keruh, air wudhu dan seterusnya, air minum yang bersih maksudnya. Seperti itu gambaran perbedaan antara ma'u dengan al-ma'u. Yang jelas sama-sama arti air. Sejatinya di sini ada faedah yang sifatnya saya tuliskan walau alam kayaknya terhapus. Penting faedahnya, yaitu faedah nomor 1 sama 2. Saya ingin katakan bahwasanya
alif lam al. Jika sebuah isim, contohnya tadi apa? Al-ma'u atau ma'un. Faedahnya apa? Jika sebuah isim menerima tanwin, maka tidak boleh menerima alif lam. Sebaliknya, jika sudah ada alif lamnya, alnya, maka tidak boleh ada tanwin. Ini kaidah. Jadi pilih antara ma'un dengan atau al-ma'u. Kalau kita ingin hilangkan al-ma'u ini, kasih tanwin, jadi ma'un. Kalau kita ingin tanwin ini, kasih hilang alif lamnya, demikian. Ma'un. Jika kita inginkan hilang tanwinnya, maka kasih alif lam di depannya. Ini dua kata yang sifatnya tidak boleh gabung di situ, dua tanda ini. Pilih salah satu. Artinya salah kalau kita mengatakan al-ma'un, salah. Tuh, ini salah ini. Karena dua tanda ini tidak boleh kumpul di sini. Mungkin yang lain boleh, tapi yang al sama tanwin tidak boleh. Pilih salah satu. Kaidahnya. Atau misalnya kita tidak pakai ini, kita gini kan, ma'u, tidak boleh juga, tidak boleh. Ada nanti isim-isim yang boleh begini, nanti dibahas di akhir. Jadi ada kaidah sendiri. Jadi ada yang sifatnya dari kaidah umum ini, ada beberapa yang sifatnya keluar dari kaidah, dari lingkaran, dia akan disisihkan bahasannya. Tapi secara umum kaidahnya tidak bertanwin pada isim yang ada alif lamnya dan sebaliknya. Itu faedah yang sifatnya penting di sini. Kita lanjut nomor 3. Didahului oleh huruf nida. Nida ini panggilan. Tadi kita mulai jam berapa, nanti diingatkan akhirnya 1 jam insyaallah. Ya. Insyaallah. Agak lama sedikit karena biasalah ya. Nomor 3, didahului oleh huruf nida atau panggilan. Nida ini bahasa Arab artinya panggilan. Iya. Jadi iya artinya wahai. Jadi iya ini artinya wahai. Wahai. Nah, ini memanggil. Berarti yang dipanggil isim. Contohnya sini ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Yang dikatakan isim Muhammad. Kenapa? Karena dia dipanggil. Berarti yang dipanggil-panggil itu semua isim. Pasti, wajib. Tidak mungkin kita memanggil sesuatu yang tidak isim. Tidak mungkin kita mengatakan ya ila, wahai ke, tidak bisa. Pasti kita mengatakan sebuah, dan lebih khususnya lagi sesuatu yang hidup kita panggil. Nah, lebih isim lagi kita rasakan. Mungkin kita boleh mengatakan ya Hamid, wahai tembok, boleh. Tapi tidak boleh dalam kalimat ya. Karena memanggil pasti sesuatu yang hidup. Lebih khusus lagi dia. Maksudnya lebih kuat lagi keisimannya. Nah, jadi Masya Allah, kalau ada iya pasti isim. Kalau tadi yang karimun ma'un, mungkin sekilas pandang bisa saja ini isim atau fi'il, bisa saja mirip-mirip. Tapi kalau ia Muhammad sudah, tidak ada lagi kemungkinan lain. Mudah insyaallah, bisa dipahami insyaallah. Pak ya. 4, didahului oleh huruf jar. Ini istilah, jar itu istilah. Didahului oleh huruf jar. Contohnya fil masjidi alal ma'i. Kita artikan fil masjidi, fi di dalam, al masjidi masjid, ala samai, ala di atas, as-samai langit, fil masjid di dalam masjid, ala samai di atas langit. Maka yang dikatakan isim adalah al-masjid. Kenapa? Karena ada fi. Karena fi ini huruf jar. Nah, di sini kita ada dua tanda isim. Satu huruf jar fi, kedua alif lam. Nah, demikian. Ini boleh gabung. Fi al-masjidi. Sebenarnya dalam contoh ini atau pembahasan yang keempat ada faedah.
Itu yang saya katakan, tulis di sampingnya. Misalnya kita tulis fi al-masjidi. Baik. Yang kita bahas itu ini sebenarnya. Cuman kita tahu dia tandanya karena ada fi di sini. Maka al-masjid isim, itu satu. Yang kedua faedahnya, setelah huruf jar pasti kasrah. Ini kaidah. Nah, rasanya seharusnya saya tulis. Terhapus nih. Baik. Faedahnya adalah setiap ada huruf jar pasti setelahnya kasrah. Dapat kita sudah sebab kasrahnya isim. Tadi kita jelaskan bahwasanya pada asal harakat dhammah tidak boleh pindah ke fathah ke kasrah kalau ada sebabnya. Hari ini kita dapat sebab isim di kasrah. Ada huruf jar. Berarti tidak usah ragu. Kalau ada huruf jar, kasrah aja isimnya. Maka wajib hukumnya. Fil masjidi, fil baiti, fil manzili, gitu. Ya, itu faedahnya. Ini sekarang fil masjidi memakai kasrah. Kenapa? Karena ada alif lam. Coba dihilangkan alif lamnya menjadi fi masjidin, ya kan? Nah, ini perubahan isim yang kita harus tahu karena dia terjadi semacam ini kadang, supaya kita mengetahui perubahannya. Dia berubah antara ini atau itu. Jadi kita pahami terus, ya kan? Fil masjidi kan ada alif lam, udah tanwin. Coba di bawahnya dihilangkan alif lam jadi fi masjidin. Udah antara itu aja. Jadi membacanya juga mudah. Kita tak bingung antara dua pilihan aja. Memang banyak keadaannya Pak, cuman dia tidak begitu menjauh ke bawah. Dia akan melebar sedikit aja. Kayak ini. Fil masjidi dia perubahan cuma ini aja. Kalau dia alif lam silakan tanwin. Fi masjidin. Sama-sama wajib dikasrahkan tapi tanwin karena ada alif lamnya. Ini sama-sama fil masjidi kasrahkan tapi dia ada alif lamnya, tidak boleh tanwin. Itu aja. Ini kasrah wajib hukumnya. Nah, sekarang kita akan mengenal huruf jar agar kita bisa mengetahui apa saja huruf-hurufnya. Kita pelajari sekarang huruf-huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubah, bi, kali. Ini susunan kitab Jurumiyah yang saya hafal dari dulu, dari semenjak umur SMP saya hafal min, ila, an, ala, fi, rubah, bi, kali. Jadi susunannya bagus ini. Kita artikan dulu min dari ila ke, silakan yang mungkin ditanyakan artinya atau pembahasan insyaallah nanti diulang lagi. Min dari ila ke, an dari ala di atas, fi di dalam. Nah tadi kan fi fil masjid tadi kan, jadi di dalam. Rubah ini bisa dua makna, bisa banyak, bisa sedikit. Rubah banyak garis miring sedikit. Rubah itu banyak atau sedikit. Penggunaannya bisa dua dia. Bi ini artinya dengan. Ka seperti. Ka seperti. Li untuk. Ini yang saya sampaikan tadi bahwasanya pembahasan huruf diselipkan di isim dan fi'il. Sekarang lagi diselipkan huruf jar. Jadi kita tahu ada beberapa huruf, hafalkan. Begitu. Huruf sedikit. Ini kita sekarang mengenal huruf jar. Hafalkan dan wajib hafalkan. Dan insyaallah besok cara kita belajar pasti demikian. Akan ada soal jawab sebelum kita mulai, adalah sekitar 15 menit. Jadi dipersiapkan jawabannya, merojah kita, ya kan, biar ada sedikit rileks santai kita belajar. Kita ingat-ingat lagi pelajaran yang kemarin. Insyaallah ya. Ya, sepertinya ada yang seru. Sebelum kita mulai pasti kita merojah 15 menit atau 10 menit. Maka butuh dimerojah di rumah. Ya nanti ditanya apa huruf jar silakan sebutkan supaya bisa sebutkan demikian.
Kita sekarang mengenal adanya huruf jar, ada berapa ini banyak, tapi ini yang paling sering muncul kita hafalkan min ila an ala fi ruba bi kali. Itu cara ngapalnya. Maka min kita bisa taruh di fil masjidi. Fil masjidi artinya di dalam masjid. Coba taruh min, boleh. Min al masjidi, dari masjid. Ila al masjidi, ke masjid. Anil masjidi, tentang atau dari masjid, boleh. Al masjidi, di atas masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. Rubba, ini rubbal masjidi, bisa bermakna banyak. Jadi penggunaannya seperti ini. Rubba kasiyatin ariyatun fil akhirah. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia tetapi di akhirat nanti telanjang. Atau dibahasakan rubba kasiyatin ariyatun. Betapa banyak orang berpakaian tapi telanjang. Nah, ini penggunaan rubba. Tapi yang jelas dia huruf jar. Kita akan kasrah akhirnya. Rubba kasiyatin tin, ya kan? Karena ada rubba. Kita kenali dulu dan kita harus hafal. Kalau tidak dihafal tidak akan mengenal. Makanya penting menghafal, itu yang saya sampaikan. Nah, butuh menghafal, butuh memahami. Baik, ya silakan. Ya, dalam bahasa kita sama. Artinya dari, tapi ada maknanya sedikit. Ada perbedaan makna, pastinya ada. Sebagaimana kaidah yang kami sampaikan, ziyadatul mabani, ziyadatul ma'ani. Ketika ada penambahan atau penambahan harakat atau penambahan huruf mempunyai makna lebih. Apalagi ini beda harakat atau beda huruf, pasti beda. Jadi beda huruf pasti akan bermakna beda. Jadi min itu untuk yang dekat, dari dekat. Kalau an dari jauh. Misalnya rumah saya jauh dari masjid, bahasa Arabnya baiti ba'idun an. Ini pakai an dia, ba'idun an al-masjid. Rumahku jauh dari masjid. Tapi kalau ingin mengatakan rumahku dekat dengan masjid, berarti baiti qaribun min al-masjid. Rumahku dekat dengan masjid. Dalam bahasa kita, masya Allah, sama-sama artikan dari. Memang sedikit, memang agak miskin bahasa kita tuh. Bahasa Arab luar biasa luas, ya kan? Luar biasa. Itu indahnya bahasa Arab. Makanya bahasa ini kalau kita tidak kuatkan dia dengan akidah yang benar, manhaj yang benar, bisa kita salah arah. Karena boleh kita merekayasakan terus meluaskan maknanya. Ada dalam bahasa. Makanya antara sebab kesesatan Zamakhsyari, ulama Mu'tazilah, dia membahas tafsir Al-Quran dengan ilmu bahasanya, luar biasa, ahli bahasa dia. Tapi dengan ahlinya bahasa dia malah mentakwilkan, menafikan sifat Allah Azza wa Jalla itu dalam kebidahan. Makanya Allah mengatakan nahwu itu al-nahwu kal-milah fit ta'am. Nahwu itu seperti garam di makanan. Jangan banyak, jangan sedikit, pas-pas aja. Kalau sedikit kurang, tidak bisa baca kitab, tidak bisa memahami. Kalau lebih, jadi juga bahaya juga. Bahasa ulama, nah dalam lafaz syairnya, kita butuhkan karena memang tujuan tadi Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami hadis. Itu tujuan kita belajar nahwu. Tidak selebihnya kita akan merekayasakan kata-kata lalu kita menafikan makna. Baik. Ini silakan dihafalkan nanti huruf jar, kita akan tanyakan min ilaan ala firba bi kali. Ya. Masih ada waktu insyaallah sebelumnya, ya silakan. Sebelum masuk ke poin yang kelima. Tadi artinya sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak artinya? Ya, sedikit kasih garis miring, banyak. Jadi bisa bermakna sedikit, bisa bermakna sedikit banyak. Tadi yang saya bahasakan rubba kasiyatin fid dunya ariyatun, rubba kasiyatin ariyatun. Betapa banyak orang yang berpakaian tetapi telanjang. Ini betapa banyak. Tapi sekarang kita ingin mana yang sedikit.
Rubba alimin laqituhu. Sedikitnya orang alim saya jumpai. Nah, itu penggunaannya. Kita akan memahami nanti dari setiap kalimatnya untuk membedakan apakah dia untuk dekat, untuk banyak atau sedikit. Ya, masing-masing sudah ada artinya, silakan dia dihafalkan. Baik, masih ada waktu, soalnya kita lanjut. Masih ya. Nomor 5. Nomor 5, ciri-ciri isim yang sifatnya ciri khas isim. Mudhaf. Sebelum kita lanjut ke nomor 5, kita masih dalam pembahasan 4. Ini banyak faedah yang kita sampaikan tadi. Nomor 4 ya. Pertama, huruf jarnya penting sekali, huruf jar. Dan sangat banyak keluar. Penting ini. Hafalkan makanya. Huruf jar ini akan membuat isim setelahnya wajib kasrah. 1 faedahnya. 2, wajib isim setelahnya. Berarti kalau ada huruf jar ini min ila'an, maka pastikan isim setelahnya. Tidak ada dan tidak boleh, haram hukumnya ada setelahnya fi'il atau huruf. Tidak boleh huruf jar. Maka dapat dipastikan wajib setelahnya isim, karena merupakan ciri khas isim huruf jar. Silakan dihafalkan, nanti akan banyak ketemu kita dalam praktek. Apa tadi berikutnya? Ya, ini sudah sampai insyaallah pembahasan tadi. Ya, saya ingin tekankan tadi masalah pasti setelahnya itu isim. Nomor 5 kita lanjut, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini istilah. Ada istilah mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Ini istilah Arab ya, jadi kita hafalkan aja istilah namanya. Artinya disandarkan, artinya nih. Ini disandarkan. Kalau ini artinya disandarkan kepadanya. Ya. Jadi ini pembahasan mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang di kitab Mukhtarat bahasanya menyambung, bersambung. Kami lebih pilih dalam bahasa mudhaf karena memang asli mana mudhaf bersandar. Kalau bersambung itu bahasa Arabnya mausul. Jadi kita pahami ini istilah nahwu mudhaf mudhaf ilaih. Maka tanda-tanda isim bilangnya mudhaf mudhaf ilaih. Baik, coba kita baca faedah di bawah, ada nomor 1 sana. Mudhaf dan mudhaf ilaih, yaitu disandarkan kepada isim lainnya. Kita baca, ada catatan kaki nomor 1. Mudhaf dan mudhaf ilaih. 1 faedah. Istilah mudhaf dan mudhaf ilaih 2 istilah yang tidak boleh dipisahkan. Ada di sana? Ya. Istilah mudhaf dan mudhaf ilaih 2 istilah yang tidak boleh dipisahkan. Harus bergandengan. Berarti ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Begitu. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena artinya bahasa kita bersandar artinya. Gambarnya kita bersandar kepada tembok atau kursi. Bersandar. Bisakah kita dipisahkan antara kursi dengan kita? Dan bisa. Kita bersandar. Kalau diambil kursinya, jatuh kita. Ya kan? Jadi dia memang pasti bersatu. Selalu membutuhkan. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Yang pertama namanya mudhaf, bersandar. Kita yang bersandar, manusia. Yang mudhaf ilaih itu yang disandarkan kepadanya, kursi yang kita bersandar kepadanya, tembok yang kita bersandar kepadanya ya. Ini mudhaf mudhaf ilaih. Faedahnya adalah sebuah atau 2 istilah yang tidak boleh dipisahkan, selalu bergandengan. Makanya di dalam kitab-kitab terkadang menjelaskan atau ditulis cukup mudhaf. Ciri-ciri isim mudhaf bahasanya. Nah, kita pahami ada mudhaf ilaihnya. Ciri-ciri isim boleh disingkat. Apa ciri isim? Satu lagi, mudhaf. Boleh. Tapi kita harus pahami ada mudhaf ilaihnya. Karena tidak mungkin bersendiri. Tidak mungkin bersendirian. Dia harus bergandengan dengan mudhaf ilaih. Kita baca lagi faedah nomor 2 itu, mudhaf tidak boleh ditanwin dan alif lam. Nah, ini kaidahnya. Mudhaf ilaih harus kasrah jar. Yang nomor 3, sebelum kita bahas faedah nomor 2, kita baca nomor 3.
Asal harakat isim dan fi'il mudhari' adalah dhammah, maka tidak boleh di fathah dan di kasrah kecuali ada sebab. Di antara sebab isim di kasrah adalah huruf jar dan mudhaf ilaih. Ini kita dapat dua faedah. Masya Allah, banyak faedah. Sekarang kita katakan tadi di sini pada asal harakat dhammah tidak boleh di fathah, di kasrah kalau tidak ada sebabnya. Kita lagi dapat faedah isim di kasrah. Apa? Kalau ada huruf jar satu, kalau mudhaf ilaih. Sudah ini aja. Ini akan ada pembahasan di akhir, tapi pembahasan ini aja dua. Isim kapan di kasrah ini jawabannya, di jar atau di mudhaf ilaih. Sudah hafalkan sekarang untuk kita bahas nanti di akhir kitab. Tapi karena mudah, jadi ada istilah dhammah, fathah, kasrah, dhammah, fathah, kasrah. Yang panjang pembahasannya adalah fathah. Harakat fathah ini panjang bahasa dalam nahwu. Ini yang kita akan harus semangat lagi memikirkannya dan menghafalkannya, memahaminya fathahnya. Kalau dhammah kita sedikit ada gambaran membaca kitab. Setiap isim tidak ada sebab apapun dhammah saja. Ya. Kita sudah dapat gambaran dhammah sama kasrah, tinggal fathah nanti diakhirkan pembahasannya karena memang banyak dan juga lumayan butuh pemahaman yang sangat serius di sana. Sekarang kita akan bahas faedah nomor 2 ini. Mudhaf tidak boleh ditanwin dan alif lam. Mudhaf ilaih harus kasrah jar. Kita kembali ke contoh yang di atas, kitabul ilmi. Baik. Kitabul ilmi. Kalau kita tulis agak besar lagi ya, insyaallah. Tidak apa-apa, kita tulis besar. Ini bagi contoh saja. Kita tulis ini. Ya. Baik. Nah, ini contoh apa? Mudhaf ilaih, kitabul ilmi. Tadi yang namanya pertama itu apa? Mudhaf, ini dia. Tuh. Yang kedua namanya mudhaf ilaih. Ini dia. Tuh. Kitabun namanya mudhaf. Al-ilmi mudhaf ilaih. Berarti mudhaf apa artinya? Disandarkan. Berarti kitab ini disandarkan kepada mudhaf ilaih. Disandarkan kepadanya, ini dia ilmu. Berarti kitab ini bersandar kepada si al-ilm. Bersandar kepada ilm, seperti manusia bersandar kepada kursi, kepada tembok. Berarti kitab ilmu ini, kitabul ilmi, kitab disandarkan kepada ilmu. Berarti kitab ini miliknya ilmu. Kitab ini miliknya ilmu karena disandarkan kepada ilmu, kitab ilmu. Begitu. Nah, dalam faedah nomor 2 di catatan kaki, mudhaf tidak boleh ditanwin dan alif lam. Lihat, dhammah. Dhammah. Ini tidak boleh tanwin. Kalau kita hubungkan dengan kaidah ciri isim 1 dan 2. Pada asalnya isim yang tidak memakai alif lam ditanwin. Ini tidak ada alif lamnya. Tapi dari tanwin. Ini ciri khas mudhaf. Ciri khas mudhaf tidak boleh tanwin. Dia menyelisih kaidah yang di atas. Seharusnya tanwin karena ada alif lamnya. Kalau ada alif lam, buang tanwin. Kalau nggak ada alif lam, wajib tanwin. Itu seharusnya. Tapi oleh mudhaf ilaih mempunyai kaidah khusus, yaitu tidak boleh ditanwin mudhaf. Tambah lagi tidak alif lam. Nah, gitu dia mudhaf ini. Masya Allah. Harakatnya boleh aja dhammah, fathah, kasrah boleh, tapi yang enggak boleh tanwin sama alif lam. Ini yang namanya mudhaf, yang namanya bersandar kepada ini. Adapun al-ilmi mudhaf ilaih namanya. Apa namanya? Mudhaf ilaih harus kasrah dijar. Itu dia kasrahnya. Maka seperti ini dia. Berarti kalau kita ingin menjadikan sesuatu bersandar, kasih nakirah, kasih enggak ada alif lamnya. Baik itu
Muhammadin. Ya kan, contohnya lagi, misalnya baitu, kita mau menyandarkan rumah ini kepada Muhammad din. Jadi rumah ini milik Muhammad. Itu makna kata ini. Kenapa sih ada istilah mudhaf ilaih, ada istilah disandarkan? Karena dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita ingin ini rumah ini diakui oleh Muhammad, berarti milik dia. Kita katakan rumahnya si Muhammad. Ini bahasa Arabnya. Muhammad itu rumahnya si Muhammad. Bahasa Arabnya baitu Muhammadin. Itu makna menyandarkan. Itu makna mudhaf. Berarti ini rumah miliknya Muhammad, bukan miliknya Zaid, bukan miliknya polisi siapa. Jadi ini miliknya Muhammad. Itu makna penyandaran. Tapi dalam bentuk mudhaf ini dia harus double tanwin, double lam. Mudhaf ilaihnya harus di kasrah. Bisa dipahami insyaallah? Nah, sekarang yang kita bahas ciri isimnya yang mana? Mana yang kita bahas? Silakan yang bisa jawab dari dua kata ini. Baik. Inilah yang jelas, yang gak besar, kita ilmi. Mana yang kita bahas yang merupakan ciri khas isim? Silakan yang bisa jawab. Sebut katanya. Kitabun atau al-ilmi. Yang kita bahas sekarang yang isim. Mana isim di sini? Mudhaf ilaih. Bukan. Yang mau Anda mau tanyakan, yang kita mau bahas ini atau ini? Kitab. Baik, pertanyaannya jawabannya kitab, benar. Sekarang pertanyaan, kenapa yang tidak dibahas al-ilmi? Bukan, ilmi ini tidak dibahas dalam bahasa kita ini. Yang dibahas ini, jadi kita garis bawahi lagi. Nah, ini yang kita bahas, ciri isim ini dimudhafkan, disandarkan. Loh, ini al-ilmi kalau dibahas, apa dia? Isim juga. Apa namanya? Alif lam. Ini tidak dibahas karena memang sudah jelas ada alif lamnya. Lah ini enggak ada alif lamnya, enggak ada tanwinnya, enggak ada hurufnya, enggak ada ya mudhaf ya nidanya. Jadi kita akan bertanya, ini isim atau fi'il ya? Enggak tanwin juga. Enggak ada alif lamnya juga. Enggak ada huruf jar di depan. Atau enggak ada juga ya panggilan. Jadi apa tandanya? Ini dia namanya mudhaf. Bisa dipahami insyaallah? Ini agak berat ini. Pembahasan ini dalam perangkat kitab akan berat. Tapi keadaannya sedikit. Keadaannya yang saya tulis di catatan kaki, makanya saya memang sengaja tulis padahal di akhir pembahasannya, terakhir sekali. Tapi dia keadaannya sampai sini saja, tidak pernah lebar. Sehingga saya kedepankan pembahasan ini biar mudah memahaminya atau paling tidak ada gambaran. Karena sedikitnya keadaan ini aja keadaannya. Mudhaf, double tanwin, double lam. Mudhaf ilaihnya di kasrah. Nah, sekarang pertanyaannya yang kita bahas isim, kan kita lagi bahas isim ini, belum fi'il, belum huruf. Yang dibahas apa? Kalau ini yang tidak dibahas karena sudah ada alif lamnya. Yang dibahas ini. Kenapa dibahas? Lantaran tidak ada tanwinnya, lantaran tidak ada alif lamnya, tidak ada huruf jarnya. Jadi apa tandanya dia? Tidak ada tandanya. Satu dia punya tanda. Disandarkan kepada ini. Jadi isim dia. Ini isim. Ini kita bahas. Isim. Ini yang kita bahas. Makanya dibilang tanda-tanda isim ada 5. Tanwin, alif lam, sama huruf nida, huruf jar, dan mudhaf disandarkan. Ketika disandarkan namanya mudhaf bahasa Arabnya, maka pasti ada mudhaf ilaih. Ini yang kalau orang yang baru belajar tidak jadi biasanya salah di sini untuk mengetahui mudhaf ilaih. Banyak salah. Prakteknya lebih sulit daripada kaidahnya. Kaidahnya gampang, hafalkan aja. Si mudhaf double tanwin double alif lam. Mudhaf ilaih harus dikasrah. Mudah kaidahnya. Dan prakteknya akan mikir-mikir kita. Kita pun juga kadang memikirkan mikir-mikir baca kitab. Makanya kadang kita ulang bacanya. Kenapa? Karena kalau kita ini juga dalam berbicara berguna sekali. Kalau kita bicara misalnya kita bilang kitabun, tanggung jawab. Kasih mudhaf ilaih. Karena tadi kitab dari tanwin, kasih tanggung jawab, kasih mudhaf ilaih. Kitab Muhammadin, kitab masjidin, begitu. Kalau kitabun bebas sudah. Karena kembali kepada asalnya, asal harakat di dhammah dan di tanwin saja. Kitab
tapi tiba-tiba bicara tersendat, kita diam, bu. Wajib datangkan mudhaf ilaihnya. Sampai situ pembahasannya. Bisa dipahami insyaallah? Ini agak lumayan lebar, tapi insyaallah mudah dipahami. Butuh mulazamah memang. Ya. Mungkin masalah saya tulis ini di apa namanya di catatan kaki, cuma hanya untuk dipahami saja. Jadi kita silakan. Mudhaf ini apakah harus doma atau boleh huruf lain? Nah, kalau mudhaf karena keterangan di catatan kaki nggak ada keterangan dia boleh kasrah, dhamma atau fathah, nggak ada. Dia cuma bilang mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh lam. Maka bebas. Dia bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Mudhaf. Tapi kalau ini sudah ada jawaban apa? Wajib kasrah. Jar bahasanya istilah namanya jar. Itu aja. Yang kita akan banyak berpikir di sini nanti. Tergantung kalau di sini huruf jar, misalnya fi. Apa bacanya? Berarti apa bacanya? Fi kitabi al-ilmi. Tuh, sudah bisa beli kitab sudah harakatnya. Ya kan? Masya Allah. Fi kitabi al-ilmi. Dua harakat yang mudah sekali. Dhamma paling mudah harakat kasrah, paling mudah. Kenapa? Karena sedikit sebabnya, cuman atas tuh jar atau mudhaf ilaihi. Makanya wajib dihafalkan huruf jar karena memang sedikit dan juga sering muncul banyak sekali. Dipahami insyaallah? Kita lanjut contoh sebelah kanannya, sebelah kirinya, qalamu Muhammadin. Berarti kita sandarkan pena kepada si Muhammad. Berarti pena ini miliknya Muhammad. Jangan katakan miliknya Zaid. Qalamu Muhammadin. Ya. Qalamu Muhammadin. Kalau ada yang bertanya Muhammad ini kok tanwin, kok apa? Dia apa gitu misalnya kan? Muhammadin. Nanti akan ada pembahasan dalam alam. Dia nama. Setiap nama itu dia ma'rifat. Yang jelas kita perhatikan qalamu dhammah, tidak ada tanwinnya. Kita kan bertanya ini isim atau fi'il, kok enggak ada alif lamnya? Tidak ada tanwinnya. Oh isim, karena setelahnya isim yang mana qalamu bersandar kepada isim. Baik. Pembahasan mudhaf ilaih keadaannya sedikit tapi prakteknya berat. Kita pun bermikir-mikir untuk membacanya karena tidak boleh nantinya di dhammah. Dia tidak boleh ditanwin. Contoh misalnya saya gambarkan sulitnya. Ada contoh misalnya tidak ada yang lebih jauh ya. Sorry. Minta izin. Sorry. Begini. Sama-sama nada alif lamnya. Nada alif lamnya terakhir ada. Atau kita kalau hapus bisa juga. Sekarang apakah kita akan tanwin dia karena kita asal jika nada alif lamnya tadi tanwin. Yang kedua kayak mana? Yang ketiga juga di mana? Kayak gitu. Ini kalau tidak jeli di mudhaf ilaih tidak bisa baca. Salah baca nanti. Maka kita baca jambu jabali syari'i al-matari. Artinya di samping gunung jalan bandara. Di samping gunung jalan bandara. Semua kita kasrah ini. Kok bisa kasrah? Ada huruf jar, berarti tinggal satu. Kita ada dua pilihan saja. Untuk jar ada dua pilihan. Jar ada hurufnya. Kalau mudhaf ilaih kita tinggal pemahaman saja. Ketika tidak ada huruf jar, min ila enggak ada, tinggal sisa satu. Wajib hukumnya. Ini pasti mudhaf ilaih semua ini. Mudhaf ilaih semua ini. Kayak gitu. Namun
ketika kita sudah yakin mudhaf ilaih, kita akan kasrah dia. Kasrah dia. Nah, berarti sebelumnya awalnya pasti nomor satu duluan mudhaf, namanya ini dia mudhafnya. Mudhaf. Nah, kembali ke dalam mudhaf, double tanwin, double alif lam. Ini kita dhammah, tidak tanwin. Sudah kita kasih haknya, jambu. Nah, sekarang mudhaf ilaihnya mana? Kalau ada mudhaf pasti setelahnya mudhaf ilaih. Ini dia mudhaf ilaihnya. Satu. Tapi ini juga sekarang ada ini lagi. Pasti ini mudhaf ilaih karena jar, pasti. Tapi ini sebagai apa lagi? Mudhaf. Makanya tidak pantas, tidak ditanwin di sini. Jabali dia, tidak tanwin dia. Jadi sekaligus dia mudhaf, sekaligus juga mudhaf ilaih ini. Jabali. Ini lagi sama. Ini mudhaf ilaih yang kedua. Ini sebagai ini bersandar ke sini, ya. Jambalu bersandar kepada jambu, bersandar kepada jabali, jabali bersandar kepada syari'i, dan syari'i bersandar kepada al-matari. Makanya mereka semua ini mudhaf ilaih, makanya berhak di kasrah. 1, 2, 3 di kasrah, sama-sama menyandang istilah atau bernama mudhaf ilaih. Ini awalnya mudhaf, dhammah aja. Jadi haknya mudhaf sudah kita berikan dhammah. Lah ini sekarang kalau ini ada mudhaf ilaih, berarti ini mudhaf juga, iya, ya kan? Jadi mudhaf ilaih, berarti ini mudhafnya, ini mudhaf ilaih, ini mudhafnya berarti, makanya tidak ditanwin, tuh fathah kasrah aja. Ini yang, jadi jambu jabali syari'il matar. Ini kalau dibuang alif lamnya yang di sini, tambah bingung lagi orang mungkin, sama-sama nakirah. Ya, jadinya apa? Rin. Terakhir ada tanwin. Kenapa ditanwin? Karena ada alif lamnya. Lah itu yang ini kok tidak ada tanwinnya, kok sama-sama alif lamnya kok tidak ditanwin? Jawabannya? Karena mudhaf lam tanwin. Iya itu dia. Ada dua pertanyaan. Ini kenapa dikasrah? Karena mudhaf ilaih. Satu. Kedua, ini kenapa tidak ditanwin? Karena mudhaf. Ini kalau tidak jeli di sini tidak bisa dibaca. Kalau baru selesai belajar, makanya butuh terus membaca, berinteraksi hidup dengan kitab bahasa Arab, kadang demikian. Ini gambaran sifatnya mudhaf ilaih. Kaidahnya mudah, tapi prakteknya lumayan butuh mikir kita ketika membacanya. Karena boleh jadi di sini sudah selesai mudhaf ilaih, sampai sini sudah selesai. Ini lain lagi sudah bisa jadi. Bisa jadi. Waktu sudah ya? Masya Allah, kita sudah selesai membahas mudhaf ilaih, berarti selesai juga. Kita akhiri contoh yang setelahnya. Kalam Muhammad sudah selesai. Nah setelahnya, yang terakhir, Kitab Fiqhil At-Talibi, ini yang kita sebut di atas tadi. Kitab Fiqhit Talibi. Kitab mudhaf. Jadinya apa? Tidak tanwin. Kitab Fiqhi ini kasrah, tidak ada huruf jar, berarti mudhaf ilaih. Tapi dia juga tidak di tanwin, padahal nakirah, berarti setelahnya mudhaf ilaih. At-Talibi. Berarti insyaallah bisa dipahami ini. Pembahasan kita malam ini tentang isim dan tandanya. Silakan di murojaah, baca lagi catatannya. Insyaallah sisanya kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Agak sedikit panjang kita bicara dan juga jelaskan karena kita dewasa insyaallah. Kalau mau disimpan, ya baca, sudah hafalkan soal jawab, sedikit dijelaskan selesai. Tapi saya biasanya agak luas kalau yang kita semacam kajian seperti ini. Silakan ada pertanyaan kalau sebelum itu tuh. Ya, berarti kita di kelas paham. Nah, kalau seandainya belum paham, ditanyakan lagi dan diulangi lagi. Ya, silakan. Mudhaf itu apakah selalu di depan atau ini bisa di tengah? Dia bebas dia. Bisa di depan, bisa di tengah. Itu yang bikin agak sedikit berat dalam praktek. Di depan, di belakang dia boleh. Nanti lari ke makna, larinya ke makna. Dia yang susah itu dalam nahwu yang berkaitan dengan makna. Makna tuh susah. Ini maknanya apa ya? Kita kemungkinan ke sana ke sini. Untuk mengikatnya ini, maknanya ini yang butuh kita kuat di situ.
Karena bisa salah kita. Salah memahami, salah juga nanti artinya. Begitu dia. Makanya beratnya bagi orang yang mungkin tidak menguasai, khawatir di situ salah dia memahami. Kita ditipu oleh ahlul bid'ah gara-gara nahwu ini. Seperti misalnya wa kallamallahu Musa takliman. Itu wa kallamallahu wa kallamallahu ini fa'il, ini Musa maf'ul bih. Di dalam kaidah bahasa Arab ini fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, tapi dalam kaidah nahwu ini boleh di depan, ini boleh di belakang. Jadinya oleh ahlul bidah mereka mengatakan Musa mengajak Allah bicara, dinafikannya sifat bicara bagi Allah. Lihat, ilmu nahwu benar nahwunya. Ilmu nahwunya betul. Allah bukan fa'il, bukan dia yang bicara, Musa yang bicara, mengajak Allah bicara. Jadi Allah bisu tidak bicara bagi mereka. Nauzubillah. Dengan kaidah nahwu, ini kaidahnya betul, tidak ada yang salah. Tapi yang benar kaidahnya di sini pasti Allah sebagai fa'il wajib. Karena ada ayat lain. Kalau nggak ada ayat yang lain, tidak bisa kita bantah. Karena ada ayat lain yang sifatnya wajib dipahami, Allah itu berbicara. Ini gambaran kaidah nahwunya. Ada lagi? Sebelum diakhiri. Jadi pembahasannya sehalaman saja. Mudah insyaallah ada definisi dihafalkan dan pembagian contoh itu untuk besok di soal jawab biar agak mengingat kita pelajaran yang sebelumnya. Baik. Insyaallah kita akhiri. Ada lagi atau di luar jam pelajaran kita tanya sepuasnya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.